Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang rahasia keluarga Nabi Muhammad SAW. Secara khusus Rasulullah pernah menyampaikan bagaimana beliau membangun keluarganya. Jadi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Nabi menegaskan bahwa beliau adalah yang terbaik dan menegaskan pada semua orang bahwa cara mengelola keluarga seperti Rasulullah dalam membina keluarga, bersikap terhadap istrinya, bersikap terhadap anaknya, terhadap menantunya. Mengapa itu bisa terjadi atau mengapa Rasulullah dianggap yang terbaik? Karena semua yang dilakukan oleh Rasulullah, entah itu ucapannya, perbuatannya, itu bersandar atau tercermin dari Al-Quran. Sayyidatu Aisyah juga pernah berkata bahwa akhlaknya adalah Al-Quran. Namun Rasulullah SAW tetap menegaskan bahwa beliau adalah manusia biasa, sama seperti manusia lainnya, yaitu lapar, tidur. Beliau juga tertarik dengan lawan jenis. Jadi ketika ada orang ahli ibadah yang mengatakan bahwa ia enggan untuk menikah, Rasulullah menegaskan bahwa siapapun yang tidak suka dengan caraku atau sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Salah satu rahasia Rasulullah SAW itu sukses membina keluarganya, yang pertama adalah Rasulullah sangat selektif ketika memilih pasangan hidup, yaitu meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu li jamaliha, karena rupanya atau fisik atau tampilannya. Yang kedua yaitu li nasabiha, atau keturunan, kecerdasan atau genetik, yaitu keturunan yang berkualitas. Karena orang yang cerdas dalam menghadapi suatu permasalahan itu akan menyikapi dengan bijak, tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah, dan selalu berpikir kritis bagaimana caranya keluar dari persoalan tersebut. Yang ketiga yaitu limaliha atau hartanya. Maksudnya di sini tuh tidak harus kaya. Jadi orang yang punya kecerdasan intelektual atau kemampuan untuk bekerja itu sudah menjadi modal yang cukup untuk menjadi kaya. Dan anggapan bahwa nanti ketika saya harus mencari pasangan itu harus yang kaya raya is big no ya teman-teman. Jadi bekerja, karena nantinya bekerja itu akan digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Kemudian yang keempat yaitu lidiniha atau agamanya. Dan ini merupakan faktor yang paling menentukan. Karena jika dilihat yang pertama, karena penampilannya dengan bertambahnya usia, maka itu akan berubah, tidak awet. Kemudian nasab, jika ia memiliki akhlak yang tidak baik juga, maka tidak akan berguna. Kemudian yang ketiga limaniha, kan tadi ya, karena hartanya. Apabila ia diberikan cobaan atau musibah, hartanya itu habis, maka yang terjadi ia tidak dihormati, tidak disegani. Karena itu juga akan berubah, sifatnya tidak awet atau permanen begitu. Tapi kalau agama, maka ia akan menjadi indah dengan moral yang baik karena ia bersandar pada Allah dan sunnah-sunnah Rasul. Dan kalau agama itu kan menjadikan keluarga itu bahagia, harmonis, romantis, saling menyayangi, saling mencintai. Dan pria di sini harus memahami agama dengan baik, karena ketika menghadapi permasalahan, entah itu ekonomi, keluarga, sosial, kerabat, dan lain sebagainya, itu mudah menghadapinya dan damai dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rasul juga menjelaskan 3 tanda-tanda akan kebahagiaan anak keturunan Adam. Yang pertama yaitu almar'atus sholihah. Artinya almar'atus sholihah itu adalah wanita yang soleh. Wanita yang soleh itu seperti apa? Ketika suaminya itu memandang istrinya, maka merasa akan damai, tentram, dan bahagia. Karena yang tercermin dari wanita yang solehah itu selalu bahagia ketika bertemu dengan suaminya. Ketika bekerja, ia mampu menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga nama baik suami, dan menjaga nama baik keluarganya. Yang kedua yaitu rumah yang bagus. Rumah yang bagus itu tidak selalu harus rumah yang mewah gitu, tidak. Yang penting cukup untuk berteduh, melakukan berdiskusi, beribadah seperti sholat, ngaji, dan lain sebagainya, dan mengabdikan diri kepada Allah, itu sudah cukup. Kemudian yang ketiga yaitu kendaraan yang bagus. Tidak juga harus dengan mobil yang mewah, namun dengan sepeda motor ketika suaminya mengantarkan istrinya ke pasar, kemudian berangkat untuk beribadah ke masjid bersama, itu sudah hal yang cukup. Jadi 3 tadi merupakan tanda kebahagiaan anak keturunan Adam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.